kita harus percaya sama siapa hari ini. Dan siapa yang salah? Masyarakat yang ditinggalkan oleh putra-putrinya yang akibat gagal ginjal akut, yang semuanya salah. Kita amati coba. Badan POM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Paguyuban Yasri Zaman dalam acara Orat, Obrolan Rakyat. Dulur-dulur Paguyuban Yasri Zaman, semoga Anda pada kesempatan kali ini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampurasun orang Sunda. Kali ini saya akan membahas tentang melihat fenomena beberapa waktu yang lalu terkait peredaran obat sirup ataupun obat cair yang beredar, yang sudah sangat lama itu beredarnya, ternyata mengandung kandungan zat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya walaupun itu obat, ternyata membahayakan bagi organ tubuh, terutama ratusan orang korban sampai meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Nah, saya hari ini akan membahas tentang itu. Baik, sebelum dilanjut, silakan bagi yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau sekiranya bermanfaat, bagikan saja kepada yang lain. Baik, untuk menjawab pertanyaan ataupun untuk membahas lebih lanjut, nanti akan dibahas di samping kiri saya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan segera memulai konferensi pers kita pada siang hari ini terkait dengan informasi ke-6 hasil pengawasan BPOM terkait obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau glycerin atau glycerol. Waktu itu kami silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media. Ya, saya kira ini sangat penting juga karena memang aspek kejahatan, kalau dikaitkan dengan kejahatan obat dan makanan itu kami menganggapnya memang bagian dari kejahatan kemanusiaan, ya. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan, kita sudah melihat sendiri apabila nanti terbukti memang pelanggaran dari persyaratan di dalam kandungan toksik di dalam produk tersebut ada kaitannya dengan kematian, dan itu memang masih terus kita telusuri, ya. Namun bahwa ada produk obat yang mempunyai konsentrasi di atas ambang batas persyaratan itu sudah kita temukan, ya, dan itu sudah kami umumkan dalam press conference sebelumnya, ya, yang keempat malahan, ya. Ini sekarang keenam. Jadi keempat, ya, ada 5 produk yang tidak memenuhi persyaratan, dan ada 3 produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya, sehingga ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti, ya, dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut, dan ini saya kira tidak akan kami sampaikan secara detail pada hari ini. Namun menjadi kewajiban kami sebagai institusi regulator, ya, institusi pengawas, institusi regulator, institusi pengawas tentunya bagian dari sistem jaminan keamanan mutu dan khasiat dari produk obat dan makanan dalam hal ini. Mohon tolong ini, dan kami adalah bagian dari pemerintah. Tentunya kami mempunyai kewajiban untuk selalu mengupdate, memberikan informasi pada publik, ya, dalam hal ini terkait dengan permasalahan kita hadapi bersama-sama. Kembali saya mengingatkan bahwa sistem jaminan keamanan mutu, ya, dan khasiat dari produk obat dan makanan, dan dalam hal ini kita terkait dengan obat, itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai pihak, ya. Jadi tidak hanya Badan POM saja, di sana ada industri, ya, tentunya industri sebagai sentral
dari institusi, dari entitas yang memproduksi obat tersebut. Jadi ada kewajiban yang melekat di sana, di mana Badan POM sebagai institusi regulator mensyaratkan standar-standar, aturan-aturan, sertifikasi, dokumen sertifikasi, ya, surat izinnya, begitu ya, dikaitkan dengan bagaimana mereka mampu atau tidak memproduksi obat yang baik atau CPOB, cara produksi obat yang baik, bagaimana mereka harus mendistribusikan dengan persyaratan-persyaratan ketat dan Badan POM memantaunya dengan sertifikat cara distribusi obat yang baik yang sudah direview, diberikan oleh Badan POM dan kemudian selalu direview dalam sekian period, ya. Dan kami melakukan juga sampling selain pre-market. Kami melakukan upaya registrasi dalam proses registrasi dalam proses setelah mendapatkan sertifikat cara produksi obat yang baik, macam surat izin, yaitu silakan membuat produksi, tapi persyaratannya sudah kita sepakati bersama dan kami sudah melihat fasilitas yang memenuhi persyaratan, kita berikan CPOB. Nah, dalam CPOB itulah melekat tanggung jawab akuntabilitas dari industri untuk memproduksi obat yang baik. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan tersebut, tentunya ada sanksi, ya. Kalau dalam proses pengawasan Badan POM lakukan, itu proses sanksinya adalah sanksi administrasi, ya, sanksi perdata administrasi, ya. Misalnya menghentikan peredaran, penarikan, menghentikan produksi, menarik kembali CPOB-nya, menarik kembali CDOB-nya apabila itu pada pedagang besar farmasi misalnya atau retailer, apotek dan sebagainya, atau kita menarik izin edar dari obatnya. Itu adalah sanksi yang diberikan oleh Badan POM, ya. Namun apabila dalam pengawasan tersebut Badan POM menilai ada efek yang sangat besar sekali, ya, ada identifikasi bahwa ada kesengajaan, unsur kesengajaan, kami meneruskannya pada Deputian Bidang Penindakan di Badan POM yang akan menjadikan ini sebagai perkara penyidikan yang selanjutnya nanti tentunya jadi perkara penegakan hukum, penindakan atau penegakan hukum. Ada satu sistem yang disebut dengan pharmacovigilance, ya, sistem pharmacovigilance yang akan mengatur bagaimana apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. Seperti sekarang ini, ya, ada kejadian tidak diinginkan yang diindikasikan adalah merupakan satu efek samping obat, ya. Efek samping obat. Ini ada satu sistem yang sudah di-set up oleh Badan POM bersama dengan lintas sektor yang bisa digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan untuk melaporkan ke dalam sistem tersebut sehingga Badan POM bisa mendapatkan nama pasien, simptom-simptom, indikasi penyakitnya apa, kemudian obat apa yang dikonsumsi, obat apa yang dimakan di situ. Dan itu dilaporkan langsung harus, ya, sesuai dengan sistem ini, ya, ke Badan POM sehingga Badan POM bisa langsung merespon dengan cepat apabila itu kami terima, gitu, ya. Jadi ada sistem yang namanya pharmacovigilance dan dari situlah nanti kemudian kita bisa menelusur kembali sebab akibat apakah memang satu kejadian kematian itu disebabkan oleh obat ini, ya. Dengan penuh rasa prihatin tentunya kami merespon dengan cepat dan menelusur saat ini dengan adanya kejadian kematian dari anak-anak kita akibat dari gagal ginjal, ya, yang akut ini, ya, AKI atau kita sebut dengan AKI, ya, acute kidney injury. Nah, tugas kami adalah untuk meneliti apakah itu disebabkan oleh obat, ya, apakah suatu kematian disebabkan oleh obat. Dalam kesempatan ini kami akan melaporkan beberapa hal. Pertama tentu adalah update, ya, dari hasil laporan kami sebelumnya yang terakhir dalam press conference yang terakhir kami sudah melaporkan dikaitkan dengan bahannya. Obat-obatan, ya, ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1 dan lampiran 2 yang sudah menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan sejumlah obat 133 plus 23, ya, itu yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya kami terus bergerak dengan penelitian karena besarnya dari jumlah obatnya, ya. Ada berapa obatnya? Sekarang posisinya total dari obat seluruhnya yang ini kan sangat besar, ya.
Jadi tentunya ini bergerak terus, dan sekarang ada tambahan 189. Jadi termasuk dengan 130. Mereka adalah produk yang dibuat tanpa pelarut ya, karena ada 4 pelarut itulah yang suspek adalah mengandung etilen glikol, dietilen glikol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi ini adalah yang tanpa pelarut ya. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin dan sorbitol itu ya, 4 itu. Nah, ini adalah list mereka yang aman dari EGDEG karena tidak mengandung keempat pelarut tersebut. Ada tambahan dari Badan POM. Ini tentunya nanti akan menjadi masukan pada Kementerian Kesehatan. Dan nanti Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan kembali ya, karena ini adalah masukan dari Badan POM. Kemudian dan tugasnya Badan POM adalah untuk keadilan untuk semua ini perusahaan ya. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam daftar yang ada di Badan POM. Tapi kemudian nanti pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan tambahan tersebut ya, karena ini akan selalu terus bergerak. Kemudian apalagi yang ini? Nah, selain daripada itu tentunya Badan POM selain dari 102 list obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kan sudah di-screen ya, yang sudah aman karena tidak mengandung pelarut tersebut sudah diumumkan. Nah, selebihnya ada 69 ya, 69 obat yang mengandung pelarut tersebut. Tapi tentunya mesti diuji ya. Walaupun mengandung pelarut, tentunya belum tentu dia mengandung cemaran EGDEG. Nah, kalaupun mereka mengandung cemaran EGDEG, ada batasan tolerable limit yaitu persyaratan di mana kalau masih di bawah batasan tersebut berarti masih aman. Jadi berdasarkan expert dan berdasarkan standar-standar yang ada, expertise ya, dan juga berdasarkan standar-standar yang berlaku secara internasional, itu masih dikategorikan aman. Nah, tentunya proses pengujian ini terus kami lakukan. Saat ini sudah ada berapa ya? Dari 23. Dari 69 tersebut 23. Sudah ada 23. Ini karena bahannya berlembar-lembar ya, jadi susah saya nyarinya. Ya, jadi ada 23 dan semuanya memenuhi syarat. Okay. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari 23 yang dari 69 sudah, karena kan prosesnya tentunya membutuhkan waktu, sudah diuji ada 23 yang menggunakan pelarut tersebut tapi dapat dikatakan aman karena masih memenuhi ambang batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, artinya masih aman dan itu 23 dari 69 ya. Baik, terima kasih ya masih menyaksikan konten kali ini buat dulu paguyuban di mana berada. Ini pertanyaan ataupun bahasan cukup menarik kali ini kayaknya. Karena kenapa kita harus percaya sama siapa hari ini? Dan siapa yang salah? Masyarakat pada umumnya yang sakit, terutama saya cukup prihatin, turut berbelasungkawa, berduka cita kepada orang tua yang pada ditinggalkan oleh putra-putrinya yang akibat gagal ginjal akut yang diakibatkan oleh pengaruh dari obat sirup yang diminumnya, sehingga mengakibatkan gagal ginjal akut. Coba bayangkan kita hari ini jadi ragu gitu kan, sehingga mau berobat pun membawa putra-putri kita sangat ragu kayaknya saudara-saudara sekalian juga sama kayaknya. Lalu siapa yang salah dalam hal ini? Apa pemerintah, apa Badan POM, apa pengusaha yang memproduksi obat tersebut yang nakal? Bisa kebayang nggak? Badan POM atau BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang notabene mungkin diangkat dan di-SK-kan oleh pemerintah, yang tugasnya untuk mengawasi
peredarannya ataupun produksinya obat tersebut. Sehingga apapun yang namanya produk-produk yang ada di kita yang menyangkut dengan obat ataupun menyangkut dengan makanan pasti harus melalui izin Departemen Kesehatan dan Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketika hari ini timbul yang namanya anak putra-putri tercinta, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di tanah air yang meninggal dunia, walaupun itu sudah takdir, tapi kan ada penyebabnya. Yang meninggal dunia akibat ditimbulkan gejalanya sakit gagal ginjal akut yang diakibatkan dari meminum obat sirup yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pabrik yang mengeluarkan obat tersebut. Bayangkan betapa sedihnya. Sehingga barulah setelah itu timbul polemik, timbullah semuanya ramai. Bentuknya berita sekecil apapun hari ini ada sahabat-sahabat dari media massa maupun media elektronik aktif dalam pemberitaan. Coba kalau nggak ada yang peduli, yang memberitakan dari dunia jurnalis atau pers, kebayang nggak, mungkin kita nggak akan tahu. Sehingga ya pokoknya bingung nih siapa yang salah. Tapi bukan berarti kita nggak tahu yang salah. Jadi bukan kewenangan kami turut menyalahkan. Ini hanya obrolan rakyat saja kan, bukan kewenangan kami untuk menyalahkan. Pertanyaannya, apakah Badan POM? Yang jelas semuanya nih salah, menurut saya, menurut kami. Semuanya salah. Kita amati coba. Badan POM mungkin mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kan manusiawi, nggak mungkin terkontrol semuanya setiap waktu dan setiap saat. Mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk memeriksa dan mengecek terhadap kandungan dalam obat-obat tersebut. Nah, pabrik pun ini apakah ada yang memang mereka sengaja menyelapkan kandungan tersebut yang notabene kemarin ada press conference dari BPOM gitu kan, dari Badan POM. Ada kandungan yang seharusnya 0, sekian 0, sekian miligram mungkin yang seharusnya terkandung dalam obat tertentu. Nah ini melebihi gitu kan, begitu dicek melebihi dengan kali udara. Coba kita ini apakah nih pengusahanya juga apa ada unsur disengaja atau gimana gitu kan? Kita nggak tahu. Apa ada karyawan yang nakal? Saya rasa nggak mungkin kalau karyawan dari pabrik misalkan nakal, nggak mungkin gitu. Kalau misalkan tanpa ada perintah dari yang mempunyai kewenangan dalam memerintahkan dalam perusahaan tersebut gitu kan. Itu di sini juga kan salah. Apakah ini lengahnya dari pengawasan ataupun sengaja kenakalan itu dibuat ataupun ada human error. Tapi yang perlu kita evaluasi bersama kayaknya dulur-dulur bagi banyak sejaman ini kita harus sama-sama introspeksi. Buat yang pengusaha yang punya pabrik yang mengeluarkan obat, juga bayangkan ketika menimpa obat tersebut diminum ataupun menimpa pada putra-putri saudara-saudara semuanya gitu kan. Kalau misalkan ini ada sengaja gitu. Kalau nggak sengaja ya mungkin akibat mungkin keteledoran ada oknum. Nah buat BPOM juga mungkin agar lebih intens dalam hal mengawasi obat dan makanan, sehingga jangan sampai ketika ini sudah terjadi ataupun sudah parah kejadiannya baru ini booming gitu kan. Jadi sehingga membuat kami ragu hari ini kepada siapa kami harus mempercayai. Saya yakin mayoritas ragu ketika harus minum. Ini jangan bicara orang, saya aja buat anak saya sendiri. Ini beli obat sirup, kalau beli ke apotek ini bahaya nggak gitu? Nanyain. Tapi walaupun nanyain gitu misalkan jawabnya bahaya, nggak bahaya, ini nggak ada dalam daftaran misalkan yang dikeluarkan dari BPOM ataupun Departemen Kesehatan ataupun pemerintah. Tetap
saya melihat tetap masih ragu gitu kan. Apa kita harus cari ramuan gitu kan? Ujung-ujungnya cari ramuan aja yang sekeliling ini. Mungkin ada kayak apa itu namanya, kayak daun katuk atau apa gitu kan buat ramuan. Buntiris kalau di sini, bawang merah kayak gitu kan. Ya pokoknya begitu. Kira-kira tolong nih kepada kawan-kawan ataupun bapak ibu atau saudara-saudara sekalian, dulu kita sama introspeksi, bukan berarti kita harus saling menyalahkan. Ini salah semuanya, karena punya kesinambungan. Jadi beri kami sebagai rakyat ataupun masyarakat rasa aman, rasa tenang, tentram, dan rasa kepercayaan terhadap keadaan hari ini. Pokoknya begitu. Terima kasih yang sudah menyimak konten video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kalaupun bermanfaat, agar konten ataupun channel YouTube ini lebih bermanfaat lagi, silakan di-share kepada sahabat-sahabat semuanya yang lain yang belum subscribe. Tidak semata-mata ini menjadi, saya membuat konten paguyuban Yasri zaman ini bukan sengaja seorang YouTuber gitu kan, tapi sarana untuk berbagi kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara dulu dengan lewat media seperti ini. Saya terima kasih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan, kekeliruan. Dan saya sekali lagi mohon maaf, tidak maksud menyinggung ataupun pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.